Kita hari ini akan sama-sama membahas satu tema ya, yaitu PTSD. Mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu Post Traumatic Stress Disorder. Jadi ini ya apa gangguan mental ya, ada yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer karena saya ini bukan psikiater dan bukan psikolog. Jadi ilmu dasar PTSD itu tidak saya ketahui. Saya hanya mendapatkan informasi dari internet dan juga dari eh, teman saya dan adik saya yang apa ya, yang di dalam ruang lingkup medis secara khusus, eh, medis secara psikiater ya, secara psikis gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti ke depannya ada yang teman-teman tahu tentang PTSD atau pernah punya kenalan yang mengalami PTSD atau mungkin kita sendiri gitu, teman-teman sendiri yang pernah mengalami PTSD ini mungkin bisa di-sharekan nantinya. Nah, saya mau memulai pembahasan pada malam hari ini dengan satu hal ya teman-teman, yaitu hal ini. Satu hal yang perlu kita ketahui, kenapa bisa ada trauma, kenapa bisa ada ketakutan, kenapa bisa ada kecemasan yang terjadi di dalam dunia ini gitu. Pertama-tama kita harus ingat kembali bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang rusak. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, sehingga hal-hal buruk itu bisa dapat terjadi pada siapapun. Tidak ada satu orang pun yang dapat luput dari trauma gitu ya. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa ratap dan tangis serta penderitaan itu akan terus ada di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan mulai dari kita tahu ya, mulai dari kecelakaan, kehilangan, kegagalan, pelecehan, atau bahkan kematian. Semua hal itu bisa terjadi di dalam untuk semua manusia, semua orang. Tidak terkecuali orang-orang percaya. Kita yang hidup dalam dunia, kita tidak bisa terlalu mengatakan bahwa ya kalau kamu anak Tuhan, kamu akan luput dari semua trauma, peluput dari semua hal-hal yang akan mengganggu mentalmu. Saya rasa itu satu hal yang nggak benar ya. Maksudnya semua kita tuh di dalam dunia berdosa kita ada peluang atau ada kemungkinan untuk bisa mengalami hal itu. Tetapi satu hal yang juga diberikan oleh dunia yaitu ada harapan kesembuhan. Dunia juga menawarkan kesembuhan dari traumatik, dari PTSD atau lain-lain yang akan kita bahas ke depan dengan mengapa di dalam dunia ini ada psikiater dan juga ada psikolog. Dan kita orang percaya yang membedakan kita dari orang-orang dalam dunia itu adalah kita memiliki Yesus Kristus. Kita punya Yesus Kristus yang dia mengetahui, dia mengalami, dia juga mengerti, dan dia ada berjalan bersama-sama dengan kita. Even kita mengalami trauma, kita mengalami sakit secara psikis gitu, Tuhan ada dan Tuhan mengerti. Dan inilah yang harus kita pahami ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan kenapa dalam dunia ada hal-hal seperti ini ya, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa dan kita orang-orang percaya kita juga hidup di dalamnya, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Nah, mari kita lihat tentang PTSD ini. Nah, jadi sebenarnya itu ada PTS aja, tapi ada juga PTSD. Nanti akan kita lihat pembahasannya secara lebih mendalam. Jadi PTSD ini adalah kondisi psikis yang terjadi karena peristiwa traumatis yang pernah dialami atau disaksikan. Jadi peristiwa yang menyebabkan luka berat, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Jadi trauma yang terjadi akibat sesuatu yang menakutkan yang terjadi secara fisik ataupun secara mental, secara psikologis gitu. Jadi ini merupakan gangguan kecemasan. Ini adalah salah satu dari gangguan kecemasan. Kita sering mendengar anxiety ya, cemas, orang cemas dari tingkat rendah sampai tingkat yang tinggi. Nah, PTSD ini termasuk orang-orang yang mengalami kecemasan tingkat yang cukup tinggi gitu. Sampai akhirnya dia harus didiagnosa mengalami PTSD. Dan perasaan trauma ini tuh bisa terjadi pada setiap orang. Apalagi kalau misalnya baru saja mengalami peristiwa menyakitkan secara fisik ataupun mental. Misalnya,
habis kecelakaan atau kehilangan orang yang dikasihi. Sebulan pasca kejadian itu mungkin kita masih bisa memaklumi ya, kita masih bisa memaklumi ketika kita mengalami satu trauma, satu yang menyedihkan, yang melukakan fisik maupun mental. Mungkin trauma atau stres itu kalau sebulan atau beberapa bulan terjadi itu masih bisa dimaklumi karena itu natural terjadi. Tetapi kalau itu sudah terjadi berulang-ulang, nah ini akan mengakibatkan PTSD. Jadi beberapa hal yang kita kita ketahui bersama ya. Pertama tuh trauma ya. Trauma itu adalah peristiwa yang suatu peristiwa mengerikan yang terjadi, mengerikan atau menakutkan yang terjadi dan ini berkelanjutan diakibatkan pengalaman yang terjadi di masa lalu atau yang baru saja terjadi. Tapi ada primer, ada sekunder, yaitu traumatis yang dialami sendiri dan sekunder tuh kejadian traumatis yang kita menjadi saksi matanya. Kemudian PTS. PTS itu post traumatic stress. Jadi tidak berlangsung lama setelah peristiwa traumatis ini terjadi. Nah, teman-teman, menurut info yang saya dapat, trauma dan PTS ini adalah hal yang kemungkinan besar kita semua pernah ngalamin gitu. Kalau misalnya kita mengalami kesedihan, mengalami bahkan kemarin waktu adik saya kan dia ada koas kan, lalu dia tuh koas pertama itu di rumah sakit jiwa gitu di Magelang atau di mana gitu saya lupa. Nah, saya tanya ke dia, banyak nggak sih pasien PTSD di sana? Terus dia bilang, oh banyak, banyak banget. Terus saya tanya, itu gejala latar belakangnya itu kenapa gitu? Ada banyak hal yang menjadi latar belakang orang mengalami PTSD ini. Nah, itu semua bermula dari trauma dan PTS yang tidak bisa dia kendalikan gitu, yang tidak bisa dia dia atur sehingga itu akhirnya menjadi disorder, menjadi suatu yang gangguan gitu. Nah, ini yang akan kita lihat lagi lebih dalam. Nah, jadi gejala-gejalanya tuh apa sih yang terjadi? Gejala-gejalanya tuh adalah pertama, dia ada re-experience atau ingatan terhadap peristiwa traumatis juga seringkali hadir dalam mimpi buruk sehingga penderita tertekan secara emosi. Jadi ini adalah peristiwa di mana seakan-akan itu tuh kayak terulang-ulang terus dalam pikiran kita. Perasaan menyakitkan itu terulang-ulang terus atau kejadian yang traumatis itu terulang-ulang terus. Misalnya tentang kecelakaan, baik kecelakaan kendaraan ataupun misalnya contoh kita kecelakaan kereta gitu. Nah, ketika setiap kali mendengar bunyi klakson kereta tuh langsung trauma, langsung stres, langsung overthinking segala macam tuh langsung menjadi satu hal yang menakutkan. Terus misalnya kita pernah ngalamin bencana alam. Jadi kalau melihat pantai, misalnya kalau tsunami, melihat pantai atau melihat getaran dikit kalau gempa bumi, itu langsung kecemasannya itu langsung panik, langsung mengganggu emosionalnya orang itu. Nah, kemudian gejala berikutnya adalah dia tuh selalu menghindar. Jadi menghindar hal-hal yang akan memicu dia punya trauma gitu. Jadi penderita ini akan menghindari tempat atau aktivitas atau orang yang terkait dengan kasus traumatis tersebut. Misalnya dia pernah mengalami kekerasan, dia akan menghindari orang-orang yang pernah orang-orang yang wujud yang sama, misalnya anak kecil yang trauma dengan perceraian orang tua, pertengkaran orang tua, maka dia akan melihat pasangan atau orang tua tuh dia menjadi trauma dengan hal itu dan itu mengganggu kehidupannya dia. Kemudian perasaan tuh menjadi sensitif dan pikiran negatif. Jadi apa-apa tuh sensitif, disinggung sedikit langsung sensitif, bawaannya baper, terus pikirannya tuh negatif. Pikirannya tuh nggak bisa fokus, nggak bisa memikirkan positif, dia tuh pemikirannya selalu negatif. Kemudian penurunan fungsi psikologis. Nah, ini tuh jadi sulit berinteraksi dengan orang lain, cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, kemudian juga nggak bergairah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terus biasanya ini berlangsung tuh sangat lama dan terus-menerus. Dia juga punya kewaspadaan yang berlebihan, misalnya selalu gelisah, selalu berwaspada akan segala sesuatu. Nah, jadi ini adalah salah satu gejala-gejala yang terjadi akibat PTSD ini. Kemudian penyebabnya, pemicunya tuh pertama mengalami peristiwa traumatis atau mengalaminya tuh secara berulang-ulang.
Kemudian kedua, menyaksikan secara langsung peristiwa itu. Jadi saksi mata. Kemudian peristiwa traumatis itu terjadi pada anggota keluarga atau teman terdekat. Misalnya kita mengalami, misalnya orang yang kita kenal dengan dekat atau keluarga terdekat kita, mereka tuh mengalami satu hal gitu, entah misalnya pelecehan seksual atau mengalami satu hal yang menyakiti orang terdekat kita, akhirnya kita menjadi trauma gitu, kita menjadi itu jadi terngiang-ngiang dalam pikiran kita dan akhirnya tuh terbawa ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kurang mendapat dukungan dari keluarga dan teman terdekat. Nah, ini adalah faktor dari yang tadi ya, misalnya dia hanya dimulai dari trauma kecil, kemudian menjadi PTS, menjadi sedikit stres, tapi ternyata pada saat momen itu tuh nggak ada support sistemnya dia gitu. Dia nggak punya teman-teman, dia nggak punya keluarga, dia nggak punya orang yang ada di dekat dia untuk support dia secara emosi gitu, nggak ada. Akhirnya itu menjadi dan akhirnya menjadi PTSD ini. Kemudian penderita juga menurut yang info yang ada juga menderita kecanduan alkohol atau NAPSA ya, narkotika dan lain-lainnya. Kemudian penderita memang punya gangguan mental, misalnya kecemasan yang terjadi, depresi, ada punya riwayat depresi, atau dia dulu pernah mengalami uh, apa ya bullying ya secara mentalis. Kemudian ada juga yang mengatakan profesi tertentu. Banyak orang PTSD ini kalau laki-laki tuh atau perempuan juga ya banyak itu yang dulu pernah ikut perang, misalnya veteran-veteran yang pernah perang itu juga sering juga mungkin mengalami apa namanya PTSD ini gitu karena pekerjaannya tuh berhubungan dengan hal-hal yang bikin traumatik. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, salah penyebab-penyebab lainnya itu adalah ini ya, yang tadi kecelakaan, pelecehan seksual, ditinggal mati, tapi ditinggal mati itu karena kekerasan, misalnya pembunuhan atau hal-hal yang lainnya. Bullying secara fisik atau verbal, kekerasan fisik dan mental. Jadi dia mengalami kekerasan fisik tapi juga kekerasan mental. Mental tuh melalui kata-kata, pokoknya hal-hal yang bikin dia traumatik. Mendengar pertengkaran orang tua untuk anak-anak, perang, atau mantan tentara, veteran tadi. Terus bencana alam, pernah sakit, dan sakitnya tuh membuat dia hampir meninggal atau mentalitas yang terganggu. Nah, yang menarik ini penyebab-penyebab yang ada gitu di internet, tapi ketika saya tanya ternyata bukan hal sederhana ya. Hal-hal seperti orang-orang PTSD yang tadi saya tanya ke adik saya itu dia bilang ternyata orang-orang PTSD di dalamnya tuh ada juga mahasiswa-mahasiswa yang stres skripsi gitu. Jadi karena dia punya tekanan mental di skripsi yang nggak selesai, dia ngelihat teman-temannya udah selesai semua, kok saya nggak selesai-selesai, tekanan dari dosen atau hal-hal apapun itu ternyata bisa juga menyebabkan PTSD. Dan itu adalah salah satu pasien yang ada di Magelang atau rumah sakit jiwa yang terkenal yang cukup populer di Jawa itu. Jadi banyak anak-anak muda tuh karena skripsi, kemudian karena putus cinta, trauma karena ditinggalin, di PHP-in atau digantungin, akhirnya dia punya trauma yang sangat mendalam dengan relasi gitu, relasi lawan jenis atau hal semacam itu. Jadi PTSD ini penyebabnya itu sangat luas ya, yang internet berikan itu hanya secara garis besar, tetapi ternyata di lapangan ketika pasien-pasien itu ada datang dan dia didiagnosa PTSD, ternyata mereka adalah orang-orang yang mengalami hal-hal yang harian gitu ya, hal-hal yang harian yang mungkin kita pikir kayaknya nggak mungkin sampai gangguan mental deh, nggak mungkin dia sampai stres berlebihan deh, tapi ternyata tuh bisa gitu, seperti skripsi, mencari pekerjaan nggak dapat atau juga ada juga dengar dari misalnya uh, perempuan habis melahirkan lalu suaminya tidak menjadi penolongnya, tidak menjadi teman yang baik, penolong yang baik, akhirnya depresi dan segala macam, akhirnya menyebabkan disorder gitu ya, membawa ke didiagnosa PTSD, kecemasan yang berlebihan, dia mengalami pengkhianatan dalam relasi, hal-hal seperti itu. Ternyata tuh sangat luas dan itu tuh bisa terjadi kepada siapapun ya. Kalau kita lihat penyebab-penyebab ini, mungkin kalau kita pikir kecelakaan, bencana alam itu mungkin bisa kita tanggulangi, bisa kita uh, hadapi atau mungkin bisa kita ini, tapi ternyata hal-hal yang kita anggap uh, tidak
kita anggap ini biasa, kalau kita biarkan itu tuh bisa menjadi PTSD, bisa menjadi post traumatic stress disorder, bisa mengalami disorder dan butuh tindakan medis, akhirnya medis secara psikiater. Nah, ini yang perlu disadari bahwa trauma itu tuh memang menyakitkan ya. Ketika teman-teman ataupun kita mengenal orang yang memiliki trauma atau bahkan sampai mengarah ke PTSD atau mungkin sudah didiagnosa PTSD, itu menyakitkan. Itu suatu hal yang mungkin bisa buat kita marah, bisa buat kita kecewa, bisa buat kita merasa apa saya kurang iman atau kayak gimana, kenapa harus saya yang ngalamin ini, kenapa harus dia yang ngalamin ini, kenapa orang yang saya kasih harus mengalami ini, mungkin hal-hal itu menyakitkan gitu. Tetapi Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia ini memang kita akan menghadapi pencobaan. Pencobaan berupa sakit penyakit, dan sakit penyakit itu bukan hanya secara fisik yang ke dokter umum yang secara fisik tubuh yang sakit ini, tetapi secara mentalitas kita juga akan kita bisa mengalami sakit itu, dan itu adalah suatu hal yang kita hadapi. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dia tuh peduli. Dia peduli dengan hati setiap kita, setiap anak-anaknya. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang terlalu hancur yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang terlalu hancur yang tidak bisa Tuhan kasihi. Jadi jika ada yang kasih tahu bahwa PTSD itu nggak akan sembuh, PTSD itu adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan, atau PTSD atau orang dengan traumatik yang tinggi itu tidak akan mendapatkan kasih Tuhan, dia kurang iman dan segala macam, tidak ada harapan dan segala-galanya. Kalau seandainya ada yang mengatakan itu, kita harus menyadari bahwa itu adalah satu hal yang bohong ya untuk kita anak-anak Tuhan. Kita punya pengharapan. Seberat apapun kehidupan yang kita hadapi, yang mungkin dianggap terlalu berlebihan atau dianggap kok bisa ngalamin itu, tapi Tuhan yang paling mengerti, Tuhan yang paling memahami situasi apa yang kita hadapi. Dosa dan kehancuran dunia itu memang menimbulkan kutukan, menimbulkan tragedi, atau juga menimbulkan hal-hal yang tidak bisa kita secara manusia tuh kontrol. Tetapi Tuhan, dia menjanjikan kebebasan, dia menjanjikan pemulihan dari trauma, pemulihan dari sakit hati yang mungkin saja kita hadapi di dalam kehidupan kita hari ini. Maka itu kita harus melihat bahwa memang mungkin kita akan mengalami duka hari ini, kita mengalami pergumulan hari ini, tetapi ada pemulihan di hari esok. Tuhan menjanjikan, bahkan Tuhan memberikan kebebasan dari trauma itu. Nah, maka untuk mengalami pemulihan itu, kita harus melihat hal bahwa Tuhan, pertama adalah hal-hal yang perlu kita melihat ya. Pertama tuh, kalau memang kita sudah, mungkin teman-teman saat ini ada mengalami stres yang berlebihan atau yang membebani pikiran yang sampai nggak bisa dikontrol, pertama adalah kita jangan self diagnosis ya. Jadi jangan mendiagnosis bahwa kayaknya gue kena PTSD nih, kayaknya gue kena ini. Maksudnya jangan diagnosa diri sendiri. Kalau memang sudah sangat berat banget teman-teman, sudah berdoa atau sudah hal apapun, tapi memang itu tidak bisa dikontrol, mungkin memang mengalami hal itu tidak ada salahnya untuk minta pertolongan dari profesional. Maka itu kenapa ada psikiater, kenapa ada psikolog, konselor, maksudnya tidak ada salahnya kita bisa minta pertolongan dari profesional. Kemudian keluarkan emosi yang dirasakan, tidak menahan atau menyangkalinya. Kadang kita tuh menyangkal gitu, kita lari dari masalah tuh kadang-kadang kita menyangkal emosi kita. Ketika kita mau menangis, enggak, kita ya kalau teman-teman kenal istilah toxic positivity ya, yang pernah dibahas juga, maksudnya kayak kamu tuh kuat, kamu tuh hebat, kamu tuh bisa, anak Tuhan tuh nggak boleh gitu. Ya memang benar, tetapi ketika kita mengalami situasi yang tertekan, itu jangan ditahan, karena kalau kita tahan itu akan menyakitkan, itu akan membuat kalau bahasa yang pernah saya dapatkan itu akan menjadi bom waktu suatu saat nanti. Kalau seandainya kita menahan emosi itu, kita tidak mengeluarkan itu. Kalau mau menangis ya menangis lah, kalau mau
marah ya marah, tapi kita tahu sampai batasannya di mana. Bahkan pemazmur pun, Daud pun mengeluarkan emosinya kepada Tuhan dengan seutuhnya gitu. Jadi jangan ditahan emosi itu, keluarkan. Kalau memang kita lagi mengalami kesedihan, cari orang teman cerita profesional kalau memang kita membutuhkan hal itu. Kemudian baru kita masuk ke terapi penyembuhan. Kemudian dari apa hal yang perlu kita ketahui, hal yang perlu kita mengerti juga tentang pemulihan dari PTSD ini adalah kita harus mengenal dulu nih, kita harus mengenal yang menjadi penyebab gangguan stres itu tuh apa. Ketika kita sudah menemukan itu, kita berani mengeluarkan emosinya. Setelah itu baru kita akan mendapatkan jalan keluar lain, entah itu kita datang kepada orang yang profesional, baik itu konselor Kristen, hamba Tuhan, atau mungkin psikolog, psikiater yang memang mungkin itu bisa menolong kita. Kemudian kalau di dalam dunia medis secara psikiater itu, di dalam dunia psikiater, itu ada terapi perilaku kognitif ya. Kalau misalnya diketahui terapi perilaku kognitif ini untuk mengenali dan mengubah pola pikir pasien yang negatif menjadi positif. Jadi ada terapinya dan itu bisa dilakukan oleh profesional ya. Kemudian terapi eksposur. Terapi eksposur ini untuk membantu pasien menghadapi keadaan atau ingatan yang memicu trauma secara efektif. Kemudian ada EDMR. EDMR ini tuh untuk mengarahkan fokus pasien atau penderita kepada suara atau gerakan benda tertentu saat mengingat kejadian traumatis. Kemudian juga ada obat-obatan medis ya, ada yang kalau memang harus akhirnya mengkonsumsi obat-obatan, yaitu ada berbagai macam hal di sana ya. Obat-obatan medis ini untuk mencegah depresi, untuk mencegah kecemasan, dan juga ternyata ada juga obat, saya baru tahu ada obat untuk mencegah mimpi buruk gitu. Jadi obatan yang diminum untuk mencegah mimpi buruk, karena biasanya orang PTSD ini tuh dia suka kebawa mimpi segala trauma-trauma yang ada di dalam kehidupannya. Nah, kemudian satu hal yang perlu kita ketahui bahwa menjadi terluka atau menjadi sesuatu yang hancur itu tuh bukanlah satu hal yang harus kita malu gitu. Saya berdiskusi dengan seorang anak Tuhan juga ya, dia psikiater, dia mengatakan seperti ini gitu. Maksudnya terkadang tuh kita tuh takut untuk menjadi hancur, takut untuk menjadi dicap macam-macam gitu, sehingga itu akhirnya membuat kita bukannya pulih, malah membuat kita menjadi semakin buruk gitu. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa berdoalah kepada Tuhan, minta Tuhan menyelidiki kita, minta Tuhan mengenal hati kita, menguji kita, dan kenali pikiran-pikiran kita yang hancur, hati kita yang hancur gitu. Kalau teman-teman semua kita masih ingat ya, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia beberapa ribu tahun yang lalu, dia datang tuh bukan hanya untuk menyembuhkan orang secara fisik ya. Kalau kita baca di Alkitab, Tuhan menyembuhkan yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Tuhan tidak hanya menyembuhkan secara fisik, Tuhan tuh juga menyembuhkan mentalitas orang-orang yang sakit itu, orang-orang yang sakit secara fisik. Seperti kalau teman-teman masih ingat kisah seorang lumpuh di kolam Bethesda ya, dia adalah orang yang sudah hopeless, orang yang dalam pikirannya sudah termindset bahwa saya tidak akan sembuh, saya akan lumpuh seumur hidup, saya adalah orang yang tidak berarti gitu. Tetapi ketika Tuhan memberikan penyembuhan, ketika Yesus datang dan membuat si lumpuh ini berjalan di kolam Bethesda itu, akhirnya dia mengalami pemulihan secara psikis juga. Dia melihat bahwa saya punya pengharapan, saya mengalami kesembuhan. Yang tadinya dia diikat dengan pemahaman bahwa saya tidak akan sembuh, saya ini hancur, saya ini tidak punya ada harapan, saya tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya untuk masuk ke kolam itu. Ketika dia punya pemikiran kayak gitu, ketika Yesus datang, Yesus menyentuh hidupnya, Yesus juga memulihkan pemikirannya, memulihkan vulnerable-nya dia, kehancurannya dia. Kemudian seperti kisah seorang wanita pendarahan ya, wanita pendarahan yang sudah 12 tahun dia mengalami pendarahan, dia tidak bisa menikah, dia tidak bisa dekat dengan siapapun. Setiap kali dekat, ketika orang tahu dia mengalami pendarahan, langsung dia dibilang wanita kotor, wanita tidak suci, hal-hal seperti itu dia alami
secara mentalitas selama 12 tahun. Sampai akhirnya kata-kata hopeless, tapi hopeless dalam arti tidak ada pengharapan, tapi sebenarnya itu mengandung pengharapan yang kuat ketika dia mengatakan, sudahlah, kayaknya aku tidak akan bisa disembuhkan oleh Yesus, karena kalau Yesus menyentuh aku, nanti para imam melihat, lalu mengatakan bahwa Yesus najis karena menyentuh wanita pendarahan. Tetapi dia mengatakan akhirnya dalam pikirannya bahwa cukup kujamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, seketika itu juga Tuhan Yesus melihat dia, dan akhirnya dia mengalami penyembuhan. Dan itu bukan hanya sekedar fisik yang Tuhan Yesus sembuhkan dari wanita itu. Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan wanita itu dengan sakit pendarahannya sembuh, tetapi mentalitasnya juga. Tuhan Yesus melihat kehancuran pikirannya, kehancuran, ketidak ada harapan dalam hidupnya, dia yang tidak diterima oleh seorang pun, bahkan mungkin orang tuanya juga meninggalkan dia, ada trauma-trauma mendalam yang ada dalam pikirannya, dan Tuhan Yesus menyembuhkan itu. Maka itu kita melihat di sini ya teman-teman, ketika kita mengalami hal-hal traumatis seperti ini, jangan pernah merasa malu. Jangan pernah merasa bahwa saya ini tidak berarti, tetapi pandanglah pada Tuhan Yesus, dia yang memberikan pengharapan. Meskipun mungkin di dalam keadaan-keadaan trauma kita ya, kita bisa merasa bahwa Tuhan ini di mana? Mengapa Tuhan tidak menghentikan ini? Mengapa Tuhan membiarkan ini? Tapi percayalah bahwa pengharapan itu ada. Nah, mari kita melihat lagi hal ini, bahwa Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak sendiri. Ketika kita mengalami stres, depresi, atau tingkat kecemasan tertentu yang mungkin tidak seorang pun tahu, kita tidak sendiri. Ada pengharapan. Dia adalah Jehovah Rafa. Jehovah Rafa itu adalah Tuhan yang memberikan kesembuhan secara fisik, pikiran, dan jiwa. Tuhan yang membebaskan dari kehancuran dalam bentuk apapun. Dan Tuhan menjanjikan hal itu. Dan ini bukan tentang kita. Ini tentang Allah yang bekerja di dalam kita. Allah dapat memakai tenaga medis atau psikologis untuk menyembuhkan kita. Seringkali ya di media sosial, belakangan ini ya, apalagi pasca COVID ini, sering banget muncul, saya bilang ini gitu kan, anak remaja, sering banyak muncul kayak gini, thank you for me, terima kasih aku karena kuat menjalani hari ini. Itu sering banget ya kita lihat di media sosial. Aku hebat karena aku bisa melewati hari yang berat, aku kuat. Nah, itu agak-agak beresiko dan berbahaya ya teman-teman. Karena kalau kita fokusnya ke diri kita atau kekuatan yang kita punya, itu akan membuat kita jadi self-center. Kita lupa bahwa kalaupun aku kuat, kalaupun saya bisa, itu karena Tuhan yang berkuasa di atas saya gitu. Jadi ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan yang bekerja di dalam kita. Jadi kalau kita bisa melewati satu fase stres tertentu, kita bisa melewati hari yang padat, kita bisa melewatinya dengan baik, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang menguatkan, karena Tuhan yang menolong dan menyanggupkan kita dalam melewati berbagai macam hal. Dan itu bisa lewat banyak hal, bisa lewat orang-orang di sekitar kita, bisa lewat tenaga medis memang kalau mungkin kita membutuhkan sampai tindakan medis, atau bisa juga lewat kehidupan sehari-hari kita, dan pasti itu berdasarkan lewat firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan setiap hari. Jadi kehancuran atau ketakutan ataupun traumatis yang mungkin kita miliki itu bisa Kristus ubah menjadi satu pengharapan. Nah, ini saya pernah memberikan tentang hal ini ya, ketika waktu Daud dia bersuara kepada Tuhan, dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Ini dia mungkin sudah sampai di tahap merasa Tuhan jauh dari dia. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan seruan doa Daud, ini seruan doa yang dalam sekali gitu. Kalau sampai seseorang sudah mengatakan berapa lama lagi, itu berarti dia sudah mengalami stres yang cukup lama gitu. Sampai akhirnya dia berseru, ini mau sampai kapan kayak gini? Sampai dia berseru, ini kayak seakan-akan bahasanya tuh mengatakan bahwa aku udah gak kuat, ini sampai kapan aku harus ngalamin ini gitu. Terus di ayat berikutnya dia mengatakan,
Sampai kapan aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Jadi dia menyerukan itu kepada Tuhan. Dan ini adalah paresia ya, yaitu mengadu atau mencurahkan isi hati dan pikiran kepada Tuhan. Jadi mari kita lakukan itu. Kalau memang kita sudah mengalami stres yang cukup dalam atau traumatik atau hal-hal yang rasanya tuh tidak bisa kita kontrol, berserulah seperti Daud berseru gitu. Dia berseru itu, dia menanyakan hal itu kepada Tuhan, dia mengeluhkan hal itu kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu mendengar, Tuhan itu mengerti, dan Tuhan itu ada. Maka dia mengungkapkan hal itu. Jadi berapa lama lagi aku harus bersedih sepanjang hari? Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami traumatik atau kesedihan atau stres, tidak perlu merasa bahwa teman-teman sendiri gitu, tidak perlu merasa bahwa jangan-jangan cuma aku yang ngalamin ini, atau apakah salah aku ngalamin ini. Kenapa? Ketika pertanyaan itu muncul, Alkitab memberikan satu apa ya, hal yang terbuka tentang Raja Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dia pun mengalami hal itu, dia pun pernah mengalami hal itu, tetapi dia mengambil keputusan yang tepat, yaitu dia datang kepada Tuhan, dia mencurahkan, mengadu isi hatinya kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan tuh paling mengerti. Kemudian ada inops konsili ya di dalam kondisi Daud ini, yaitu satu kondisi dan perasaan di mana tidak memiliki teman yang dapat diminta nasihat dan diburu oleh musuh. Jadi ketika Daud menyuarakan isi Mazmur 13 ayat 2 sampai 3 ini, ketika dia berseru, berapa lama lagi aku menaruh ketakutan, berapa lama lagi aku harus bersedih, berapa lama lagi engkau meninggalkan aku dan segala-galanya. Itu Daud di dalam posisi atau kondisi dia tuh nggak punya teman, dia nggak punya orang tuh tempat dia meminta nasihat, dan udah nggak punya teman, nggak ada orang tempat untuk dia meminta nasihat, dia diburu lagi oleh musuh saat ini tuh ya bisa musuh kekhawatiran, musuh-musuh hal-hal apa saja yang menjadi musuh antara kita, dan hal-hal menakutkan itu. Dan inilah yang dialami Daud itu. Dia mengalami ditinggalkan, dia mengalami dilupakan, kekhawatiran yang sangat mendalam, kegelisahan yang menggerogoti hati Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dan segala macam. Nah, mungkin kita mengalami situasi seperti ini ya, mengalami satu perasaan di mana tidak ada seorang pun yang bisa kita minta tolong. Bahkan sahabat baik, mungkin teman rohani sekalipun, atau mungkin orang-orang yang ada dalam gereja sekalipun, itu tidak bisa mendengar, tidak bisa mengerti saya gitu. Kita di dalam situasi yang disebut inops konsili gitu. Kondisi perasaan tidak memiliki seorang pun. Tetapi Alkitab memberikan satu kabar sukacita bahwa kita punya Tuhan. Kita tidak akan pernah sendiri. Datanglah kepada Tuhan ketika tidak seorang pun mengerti, dan datang kepada Tuhan itu dengan kehancuran saja, datang dengan kehancuran, datang dengan keadaan yang memang kita butuh pertolongan Tuhan. Dan inilah yang Daud alami ya ketika dia menyerukan doa di Mazmur 13 ini. Dan satu hal yang Tuhan berikan yaitu adalah pengharapan yang Tuhan berikan itu adalah satu pengharapan yang berkelanjutan, pengharapan yang tidak tidak apa ya, tidak hanya sesaat, tetapi itu berkelanjutan, continuous, terus menerus di dalam sepanjang kehidupan kita. Di setiap fase kehidupan kita, kita tuh punya stres masing-masing, punya pergumulan masing-masing, dari mungkin menjadi mahasiswa, kemudian menjadi seorang pekerja, menjadi seorang yang sudah dewasa dan mau mencari arah dan langkah hidup. Banyak hal yang mungkin bisa buat kita memicu stres, trauma, dan lainnya, tetapi ada pengharapan yang berkelanjutan. Teringat katanya Yusuf ya di firman Tuhan di Kejadian 50 ayat 20a, ketika Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup suatu bangsa. Dan sini kita bisa katakan kepada traumatik atau stres atau hal apapun yang kekhawatiran yang menggerogoti kita gitu. Kita bisa mengatakan bahwa memang kamu dalam kurung dunia ini ya, memang kamu dunia yang sudah jatuh dalam dosa, yang penuh dengan ratap tangis, yang penuh dengan traumatik, yang penuh dengan stres dan hal-hal lainnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku gitu.
sampai aku menjadi stres, sampai mungkin aku mengalami trauma atau aku mengalami hal-hal yang mengerikan. Tetapi jangan sampai di situ. Kita harus melanjutkan dengan mengatakan, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan, untuk kebaikanku. Kehancuran dan ketakutan serta trauma itu bisa Kristus ubah menjadi satu pengharapan. Tidak sedikit ya orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bahkan juga orang-orang yang melayani Tuhan, yang aktif melayani Tuhan. Tidak sedikit banyak orang-orang yang punya gangguan ini gitu, gangguan PTSD atau mungkin gangguan stres yang berkepanjangan. Tidak sedikit banyak yang mengalami itu. Tetapi orang-orang yang punya Kristus, yang berpengharapan dalam Kristus, itu dapat mendapatkan satu pemulihan, pengharapan. Memang menurut dunia medis memang mungkin kita tidak bisa lupa ya dengan kejadian yang membawa traumatis itu. Tetapi paling enggak kita bisa berdamai dengan keadaan tersebut. Nah, untuk menolong kita selain dunia medis dan tindakan-tindakan medis, kita perlu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Orang dunia medis tuh bilang bahwa berhadapan dengan orang-orang PTSD atau orang-orang yang punya gangguan jiwa, itu satu hal yang perlu kita konsepkan dalam pikiran orang pasien tersebut, bahwa ketakutannya dia, ketakutannya kamu itu adalah ketakutan yang belum tentu terjadi gitu. Orang-orang yang mengalami disorder ini, itu mereka yang takut berlebihan, stres berlebihan, tapi sebenarnya itu belum terjadi. Jadi treatment ataupun terapi yang biasa akan dilakukan tuh biasanya dalam dunia medis tuh mereka akan terapi pasien tersebut dengan memberikan pemahaman bahwa apa yang kamu takutkan itu belum tentu terjadi. Jadi itu yang akan dipulihkan oleh dunia medis. Dan bukankah itu juga yang harus kita lihat, bahwa terkadang apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Itu hanya bermain dalam pikiran kita. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah mindset kita yang harus diubahkan, pikiran kita yang harus ditaklukkan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13, ketika Petrus mengkhotbahkan tentang kita yang sudah diselamatkan oleh Allah, dia mengatakan bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu saat Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Jadi pemulihan segala sesuatu dengan sempurna itu adalah ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita akan mengalami pemulihan yang berangsur dalam dunia ini, tapi pemulihan yang sempurna itu akan kita alami ketika Yesus menyatakan dirinya ketika kedatangan Kristus kedua kali. Nah, di dalam masa penantian ini, firman Tuhan mengatakan kamu harus menyiapkan akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika ketakutan, ketika dunia mereka-rekakan yang buruk itu, kita harus berwaspada. Kita harus berwaspada dengan akal budi kita yang sudah dikuduskan oleh Kristus. 1 Petrus 1 ini, Petrus berbicara tentang hidup kudus, tentang kekudusan. Maka ketika mengatakan sebab itu, karena kita sudah dikuduskan oleh Kristus, kita sudah mengalami pemulihan, gambar diri kita sudah dipulihkan. Ketika teman-teman dan saya ditebus oleh Kristus, dia memberikan identitas baru kepada kita. Dia memberikan kemampuan yang baru kepada kita. Nah, oleh kuasa Kristus itulah Petrus mengatakan, siapkan akal budimu. Prepare your mind. Pasang sabuk dan waspadalah dengan sepenuhnya. Nah, inilah yang Petrus tuh memakai kata itu tuh pakai apa ya, kalau teman-teman pernah dengar tentang baju Yunani kuno ya, itu dulu ketika mereka ingin berjalan, ketika mereka ingin berlari, mereka akan menggulung baju ini gitu. Bajunya akan digulung di pinggang lalu diikat pinggang gitu supaya mereka bisa berjalan tanpa menginjak baju yang memang bajunya itu modelnya panjang seperti ini. Dan Petrus memakai kata itu untuk bilang, ketika engkau berjalan menghadapi dunia ini, menghadapi tantangan yang ada dalam dunia, kamu harus persiapkan akal budimu, pasang sabuk dan waspada gitu. Harus mengikat, jangan sampai kamu terantuk dan jatuh. Nah, inilah yang firman Tuhan katakan. Jadi gulung atau singkirkanlah hal-hal dalam pikiranmu yang menghambatmu untuk berjalan. Jadi jika kegelapan yang ada di dalam pikiran kita, maka semua yang keluar itu akan menjadi gelap. Karena kita dan Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menggulungkan itu, untuk menyingkirkan hal itu, untuk menaklukkan hal itu kalau dalam Petrus yang Petrus katakan ini.
Kita harus memahami bahwa segala sesuatu selalu dimulai dari pikiran atau akal budi. Dari sana akan bergerak ke tindakan atau tabiat kita. Ia akan berakhir dengan tekad yang teguh, yaitu dengan tindakan. Jadi terkadang pikiran itu selalu membuat apa yang kita percaya itu menentukan bagaimana kita berperilaku. Maka itu kita perlu terus berwaspada dengan pikiran kita, teman-teman. Pikiran hati kita tuh sangat rawan untuk menjadi trauma, sangat rawan untuk terluka, sangat rawan untuk membuat kita akhirnya jatuh di dalam perilaku yang salah, yaitu dalam dosa. Maka kita harus mau berwaspada akan hal-hal itu. Itulah mengapa firman Tuhan itu penting. Itulah mengapa doa itu penting, berelasi dengan Tuhan setiap hari itu penting. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita di hari itu. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada kita di momen-momen ke depan kita. Maka kita butuh terus mengontrol, menaklukkan pikiran kita dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan firman Tuhan, bukan dipenuhi dengan ketakutan. Kesalahan dari orang-orang yang mungkin sampai akhirnya mengalami PTSD atau yang lebih parah daripada itu tuh adalah mereka tidak menaklukkan pikiran mereka, atau tidak datang kepada sesuatu yang mereka tahu bahwa ini tuh bisa memulihkan gitu. Nah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita punya Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan memenuhi pemikiran kita, dan firman Tuhan yang dipenuhi dan pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan itu akan menolong kita untuk menangkal hal-hal yang mungkin bisa membuat kita trauma, yang mungkin bisa mencetus kita mengalami trauma itu. Atau kalaupun kita sudah mengalaminya, firman Tuhan itu akan menolong kita untuk mengalami pemulihan. Maka itu selanjutnya saya akan memberikan beberapa firman Tuhan yang bisa menolong kita melihat bahwa Allah tuh mengerti dan Allah tuh peduli gitu. Yang pertama adalah Tuhan tuh memperhatikan penderitaan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan, sengsaraku engkau lihat, engkau menghitung-hitungnya. Engkau menghitungnya, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bahkan semuanya telah kau daftarkan. Jadi artinya apa? Artinya di sini bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan tuh mengerti, Tuhan memperhatikan. Tuhan tahu dengan detail penderitaan ataupun pergumulan yang kita hadapi. Jangan kita merasa sendiri, karena Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Bahkan air mata kita Tuhan taruh dalam kirbatnya. Dan itu semua Tuhan daftarkan. Kalau menurut Mazmur ini, maksudnya daftarkan dalam arti dia tahu, dia mengerti. Kemudian di dalam Matius pasal 5 ayat 4 mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan memberkati yang berduka. Ketika Tuhan mengatakan, jika engkau berduka, maka berbahagialah, karena engkau akan mendapatkan penghiburan. Dan penghiburan dari Tuhan ini bukan penghiburan yang sementara. Ini penghiburan yang kekal, penghiburan yang bersifat abadi, dan yang bersifat kita tidak bisa menjelaskan dengan berkata-kata bagaimana cara Tuhan menghibur. Kemudian di dalam 2 Korintus, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari sehari ke sehari. Kalau kita belajar ya dari kisahnya Paulus dan rekan-rekannya para rasul, betapa kuatnya mental mereka gitu. Kalau misalnya kita mendalami betul pergumulan para rasul awal-awal ketika mereka begitu militer dalam memberitakan Injil, itu bukan hanya fisik mereka yang menderita gitu, tapi mentalitas mereka juga menderita. Kalau kita nonton film-film yang menceritakan kisah mereka saat itu mau menceritakan bagaimana mereka dihina dalam kata-kata, mereka dijatuhkan mentalnya, tapi Paulus dengan lantang dia mengatakan, meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot baik secara fisik maupun mungkin mental di dalamnya, tapi manusia batinnya kami ini diperbaharui setiap hari. Apa yang membuat akhirnya para rasul dan juga Paulus itu bertahan mengikuti Yesus dengan setia sampai akhirnya? Selain daripada pertolongan Roh Kudus yang memampukan mereka, tetapi mereka juga punya pikiran yang diubahkan, pikiran yang berpikir bahwa
Tuhan akan memperbaharui, Allah Roh Kudus beserta denganku. Tuhan memperbaharui aku setiap hari. Firman Tuhan mengatakan selalu baru setiap hari rahmat-Mu. Selalu baru setiap hari. Meskipun hari ini aku hancur, tetapi besok Tuhan menyediakan pengharapan. Nah, inilah yang perlu kita mengerti bahwa kita diperbaharui setiap hari oleh Tuhan. Kita orang-orang yang sudah disembuhkan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita diperbaharui setiap hari. Kemudian Tuhan dekat dengan mereka yang patah hati dan hancur jiwa. Ini ya Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi untuk yang patah hati atau untuk yang mengalami kekecewaan dalam relasi yang hancur jiwa, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tuh dekat buat kita. Saking dekatnya Tuhan mungkin sampai kita tidak bisa, jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran kita tuh tidak bisa merasakan kedekatannya Allah itu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tuh dekat dengan kita. Firman ini diberikan untuk kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan dekat untuk orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi ingatlah bahwa kalaupun kita harus menghadapi hal itu, kalaupun itu harus terjadi, ingatlah bahwa Tuhan dekat dengan saya, Tuhan dekat dengan mereka, orang-orang yang kita mungkin lihat, kita bisa memberikan firman ini untuk mereka. Mungkin teman-teman punya kenalan atau punya orang terdekat yang sedang mengalami hancur hati, sedang mengalami patah hati. Kita bisa memberikan kekuatan lewat firman Tuhan ini gitu. Bahwa Tuhan tuh ada, jangan merasa sendiri, jangan merasa hancur. Mungkin teman-teman nonton atau baca berita ya tentang penembakan sekolah Kristen konvenan di Amerika, di Nashville itu. Ada satu chapter akhir dari si penembak itu ya, yang katanya mantan pelajar di sekolah itu gitu. Dia mengatakan bahwa saya udah nggak bisa hidup lagi. Dia mengatakan kepada seorang teman dekat atau apa gitu, saya udah nggak bisa hidup lagi. Ini adalah surat terakhir saya, surat bunuh diri saya gitu. Kemudian temannya tuh menghibur, temannya tuh bilang, saya akan terus mendoakan kamu kok, kamu jangan putus harapan gitu. Tetapi orang ini tuh memang dia sudah kehilangan pengharapan sama sekali. Akhirnya dia mengatakan bahwa, ya saya tahu semua apa yang kamu katakan gitu, tetapi saya sudah tidak kuat lagi. Saya tidak menemukan pengharapan gitu. Jadi saya mau mati aja gitu. Saya tidak bisa hidup dalam dunia ini lagi. Nah, banyak sekali orang-orang yang seperti itu gitu. Dan memang di dalam beberapa kondisi mungkin tidak bisa kita kontrol lagi ya kalau memang itu harus terjadi gitu. Tetapi paling tidak kita hadir gitu. Kita hadir untuk orang-orang yang seperti itu gitu. Kalaupun kita tidak bisa mencegah hal-hal yang mungkin besar akan terjadi, tapi mari kita hadir untuk mereka gitu. Mungkin orang tersebut dia tidak memiliki orang-orang yang hadir, padahal orang-orang sekitarnya tuh tahu bahwa dia tuh harus ditolong gitu, tapi tidak ada yang mengambil langkah untuk menolong. Nah, kalau teman-teman Tuhan utus untuk menolong seseorang yang mengalami kehancuran hati, patah hati, berikanlah waktu kalian, berikanlah waktu teman-teman gitu. Berikanlah waktu yang kita punya untuk orang-orang seperti itu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan dia. Kita berikanlah waktu. Kalau kita punya waktu, berikanlah waktu untuk mendengar, untuk menghibur, untuk berdoa bagi orang itu. Karena bisa saja Tuhan mengutus kita untuk orang itu. Nah, inilah yang perlu kita ingat baik-baik. Kemudian berikutnya adalah Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka yang hancur dan remuk jiwa. Ingatkanlah kepada mereka dan juga setiap kita bahwa kita punya pengharapan. Mazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Allah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang terluka. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan dan menderita. Maka itu 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, segerakanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran, kecemasan, serahkanlah kepada Tuhan. Kita memang tidak bisa mengontrol, tetapi Tuhan dapat mengontrol kecemasan kita. Firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir, nggak boleh khawatir, tetapi realitanya memang kita bisa khawatir. Tetapi serahkanlah itu kepada Tuhan, karena Dia dapat mengontrol segala kecemasan kita. Kemudian selanjutnya, ini satu hal yang perlu kita ingat bahwa you are not
what you think you are. Kadang-kadang orang berpikir terlalu bermain dalam pikiran. Bahwa saya ini gagal, saya ini, saya sudah mengalami kehancuran segala-gala. Firman Tuhan mengatakan kamu tuh bukan apa yang kamu pikirkan tentang kamu gitu. Karena kamu tuh manusia berdosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa you are what God says you are. Kamu adalah apa yang Allah katakan tentang kamu. Jadi kita ini bukan apa yang kita pikirkan tentang kita. Karena pikiran kita ini seringkali salah gitu. Bahkan sangat rentan untuk salah. Tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa kita ini adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Tuhan mengatakan bahwa kamu berharga di mataku. Kamu adalah yang kukasihi. Kamu adalah sahabat-sahabatku, maka aku mati untukmu. Jadi satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika kita mengalami traumatis, ketika kita mungkin mengalami hal-hal yang membebani dalam pikiran, ingatlah jangan biarkan iblis menguasai pikiran kita sampai akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Datanglah kepada Tuhan dan berdoalah supaya Tuhan bisa mengutus orang untuk menolong kita. Mungkin ini terdengar klise ya, karena ketika nanti menghadapi nggak semudah itu juga ya untuk menghadapi tantangan berat, apalagi mentalitas di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dengan terus bergantung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita akan mendapatkan pemulihan yang sejati itu. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur jika Tuhan boleh kembali lagi memberikan satu pemahaman kepada kami tentang PTSD dan bagaimana kami berharap kepada Tuhan di dalam segala hal yang mungkin saja bisa terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu memandang kepada Tuhan ketika mungkin kami mengalami stres atau mengalami traumatik atau hal apapun yang mendalam yang bisa membawa kepada hal-hal yang merusak kehidupan kami maupun orang-orang di sekitar kami. Mampukanlah kami untuk terus memandang kepada Tuhan. Dan mampukanlah kami juga Tuhan untuk boleh melihat mereka yang terluka, mereka yang mungkin butuh pertolongan kami. Berikanlah kepekaan kepada setiap kami agar kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang yang butuh pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah setiap kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan